Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Fatma Anggreni di sini. Kita ngapain ya? Gak, pada hari ini aku mau bahas tentang bantuan COVID-19 yang ada di Jepang. Jadi mungkin sebagian dari kalian mungkin ada yang udah menerima di bulan Mei. Tapi karena aku di Hiroshima dan ada urutannya mungkin ya. Jadi aku baru menerima itu kemarin, itu bulan 6 awal bulan 6 itu aku menerimanya tanggal 2, terus aku ngisi tanggal 3. Nah, sekarang tanggal 4 Juni. Kali ini aku mau bahas, mungkin kalian dapat informasi mungkin ya di televisi Indonesia mungkin ada ditayangkan bahwa pemerintah Jepang memberikan dana atau memberikan bantuan COVID-19 kepada seluruh warganya sebesar 100.000 yen. Ada yang tahu 100.000 yen itu berapa? Kalau misalnya sekarang ya, tapi tergantung kurs ya. Kalau misalnya sekarang kursnya misalnya 140 berarti 14 juta. Tapi sekarang tanggal 4 aku lihat sih kursnya 131. Ya rata-rata gitu 130-an, berarti 13 juta. Ya kurang lebih 13 sampai 14 juta, mungkin kalian ada yang dapetin segitu ya. Nah, kali ini aku mau bahas apa sih bantuan COVID-19, apa sih yang kita dapetin dari pemerintah Jepang, terus siapa aja yang bisa dapat. Jadi bantuan COVID-19 dari pemerintah Jepang itu adalah bantuan ini tuh sebagai strategi pemerintah Jepang untuk membantu warganya atau membantu masyarakatnya dalam menghadapi krisis masa virus corona. Yang pastinya kan sama lah di seluruh dunia juga kayak gitu kan, menghindari tempat-tempat yang keramaian, terus misalnya kayak banyak pertokoan yang ditutup, banyak usaha-usaha yang ditutup untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, jadi untuk menemani masa krisis, membantu masa krisis, jadi pemerintah Jepang Shinzo Abe pada tanggal 17 April 2020 menyatakan untuk memberikan bantuan kepada seluruh warga Jepang senilai 100.000 yen. Jadi awalnya tuh awalnya tuh bilangnya 300.000 yen, jadi 3 kali lipat dari yang diterima sekarang gitu. Tapi karena mungkin ada perdebatan atau lain halnya gitu kan, jadi kemudian kembali lagi dideklarasikan gitu, jadi 100.000 yen per orang. Misalnya kalau misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti dapat 500.000 yen kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin tuh enggak sih, kayak bulan-bulan kemarin itu pas lagi marak-maraknya virus corona itu, pemerintah Jepang memberikan status darurat ke 7 prefektur atau 7 bukan lokasi, wilayah. Kok aku ngomongnya salah-salah. Ada 7 wilayah di Jepang yang dijadikan sebagai status darurat yang yang diberikan status darurat itu. Ada 7, di antaranya ada Tokyo, ada Chiba, ada Saitama, ada Kanagawa, ada Hyogo. Terus apalagi ya? Nah, pada tanggal 16 April 2020, pemerintah Jepang mendeklarasikan bahwa keadaan darurat itu menjadi seluruh wilayah Jepang itu menjadi wilayah darurat seperti itu. Dan beberapa bulan ini tidak keluar rumah, yang namanya aku bete banget, yang cuma kerja pulang tidur ya bla 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 kayak gitu ya, bosen banget waktu kan, apalagi pas Golden Week tuh kan libur panjang. Tapi kalau misalnya aku sebagai Kaigo tuh nggak dapat libur panjang. Mungkin kalian yang ini yang kerja selain Kaigo mungkin dapat libur panjang. Nah itu mereka nggak bisa kemana-mana karena emang untuk menghindari penyebaran virus gitu kan. Oh iya, untuk pertanggal 17 April 2020 itu tercatat ada 9.787 kasus dengan 935 kasus meninggal dunia. Jadi bukan cukup, itu sangat banyak. Jadilah dibuat untuk status darurat seperti itu. Nah, siapa aja yang bisa dapat bantuannya? Apakah kita sebagai orang asing bisa dapat bantuan? Tentu bisa. Jadi yang berhak menerima bantuan dari pemerintah Jepang itu adalah warga Jepang atau warga asing yang pertanggal 27 April 2020 itu masuk ke dalam induk penduduk di Jepang gitu. Jadi
buat warga asing yang udah terdaftar per tanggal 27 April itu bisa dapet bantuan kayak gitu. Terus kapan aja sih dapetnya? Terus sejak kapan, mulai kapan dapetnya gitu? Kok kapan aja, bukan kapan aja, kok cuma sekali. Tapi kalau ada gelombang kedua alhamdulillah gitu kan. Kapan sih mulai dapetnya? Jadi gini loh. Jadi setiap pemerintah setempat itu tergantung pemerintah setempat, mungkin ada urutannya gitu kan. Misalnya waktu itu teman aku yang Shikoku yang Imabari itu bulan 5 udah dapat. Terus yang Onomichi juga bulan 5 udah dapat tapi di akhir gitu kan. Nah, kalau misal terus gimana sih cara mendaftarnya? Jadi mendaftarnya itu ada dua cara, ada cara online dan cara surat. Kalau misalnya yang surat ini, bisa kita tuh tunggu ada datangnya surat atau formulir nanti dikasih oleh pemerintah setempat. Ada formulir itu di kotak suratnya, ada formulir kemarin aku dapat formulirnya. Jadi nanti kita ngisi formulirnya itu, isi nama, itu udah ada data kita ya, udah ada nama kita sama tanggal lahir, tinggal kita ke kuning aja, maksudnya kita cek aja, oh ini bener nggak nih kita gitu, kita konfirmasi, oh ya bener namanya ini bener, tinggal tulis di situ ada ngisi tanggal diterimanya gitu, terus ada nomor rekening, nanti kita suruh mengisi nomor rekening, jadi nanti akan ditransfer gitu untuk bantuannya. Nah, untuk yang online itu aku nggak tahu caranya, tapi itu harus punya my number. Jadi kalau misalnya kita nggak punya my number nggak bisa, tapi my number itu yang harus ada fotonya kayak gitu kan. Aku nggak ngerti deh kalau yang itu. Nah, pokoknya semua teman-teman aku tuh dapat dari pos. Nah, dimana kita tuh nanti ngisi formulir, terus nanti menyertakan fotokopi identitas diri, itu bisa SIM atau kartu asuransi kesehatan, atau apalagi ya, apalagi ada 4 gitu aku lupa. Terus nanti sama fotokopi bagian depan tabungan, nanti disatuin aja di formulirnya, terus dikirim ke pos seperti itu. Nanti katanya yang udah dapet, kan teman aku itu prosesnya kurang dari 1 minggu udah dapet seperti itu. Nah, nanti next videonya aku bakalan maksudnya setelah aku ngomong ini nanti ada video caranya kayak gimana. Mungkin setiap setiap tempat tuh berbeda-beda, karena waktu itu aku tanya temen aku, aku dapat kayak gini, gimana cara ngisinya kayak gini, aku nggak kayak gitu katanya gitu, tapi intinya tetap sama, nama kalian, terus nanti ada kode apa namanya, nomor rekening kalian harus dicantumkan, dan syarat-syaratnya kayak gitu kan, identitas sama buku tabungan, udah kayak gitu aja. Oke, langsung kita lihat aja caranya ya. Alhamdulillah, jadi aku tuh udah dapet yang apa, bantuan 100.000 yen dari Shinzo Abe atau Perdana Menteri Jepang. Jadi kemarin tuh dapat ini, ada amplopnya ya, ini amplopnya. Terus di dalam isinya tuh ada amplop lagi, ini ada amplop lagi, sama ini ada kertas yang harus kita isi untuk pendaftaran bantuan COVID-19. Terus ini ada persyaratannya. Oke, aku jelasin dulu yang pertama ya. Jadi di sini ini sebenarnya ada bolak-balik sih. Yang ini yang wajib diisi tuh yang ini, yang di belakang tuh kayak untuk pengisian untuk yang diwakilkan gitu. Jadi belakang tuh nggak terlalu ada kaitannya. Jadi yang pertama ini pertama kita isi tanggal dulu. Kan mungkin untuk sebagian ini berbeda ya. Sebagian untuk setiap tempat tuh berbeda. Misalnya kayak aku di Hiroshima, mungkin nanti temen yang di Fukuyama atau di Tokyo gitu, jadi kertasnya tuh nggak sama kayak gini, kertasnya beda-beda. Pas aku nanya ke teman aku kayak gini bukan gitu, jadi kertasnya tuh beda-beda, kata mereka bukan ini tapi intinya sama gitu. Nah, poin di sini yang mau aku jelasin itu hal-hal yang harus diisi tuh apa aja. Jadi segini contohnya kayak gini, terus ini ada tanggal ya, bulan 6 tanggal 3 ini tanggal dapatnya atau tanggal kalian menulis formulirnya, ini mengisi formulirnya, ini tanggalnya. Terus di sini kasih nama, aku pakai Romaji ininya, pakai Romaji Fatmanggra ini. Terus di atasnya ada Purigana Fatmanggura ini. Terus ini kalian yang punya ingka silakan ditempel aja, dicap di sini karena aku belum bikin, jadi ya pakai sains gitu. Ini ada Denwa Bango ya, aku pakai nomor Jepang aku ini Denwa Bango, kalian isi aja di situ. Kemudian kalau misalnya nggak punya Denwa Bango atau nomor telepon, kalian bisa pakai nomor telepon Kaisha atau perusahaan kalian gitu. Terus ini udah dari sananya, udah, karena kita udah masuk data per 27 April 2020 2000 berapa ya, 2019 apa ya, aku lupa, nanti aku lihat lagi. Aku udah masuk, jadi namanya tuh udah ada, cuma kita konfirmasi lagi aja, oh benar nggak namanya gitu kan. Aku sendiri nih Fatmanggra ini. Terus ini tanggal lahir Heisei 7 bulan 12 tanggal 6. Terus ini ada jumlahnya kan, udah nggak harus ditulis lagi, udah tertulis. Terus di sini ini tentang, jadi gitu, kita tuh kan dapat selebaran gini nanti
udah diisi, kita bakal menerima uangnya lewat Ginko atau lewat bank. Jadi kalian harus isi ini. Nah, tadi aku tuh nggak ngerti, jadi aku tanya ke teman aku yang orang Jepang. Jadi sini tulisannya Yucho aja karena aku punyanya Yucho ya. Kalau kalian punya Ginko yang lain atau bank yang lain boleh di sini tulis. Aku ininya Yucho, ini Ginko. Kalian checklist aja. Ini di kanjinya Ginko, tinggal di checklist aja. Terus ininya pakainya yang Futsu. Ini sebenarnya yang ada di ini loh, semuanya tuh jelas banget di buku ATM kalian, buku ATM, buku tabungan kalian. Ini checklist aja Futsu. Terus ini apa namanya, nama tabungannya di sini tuh aku ngelihatnya itu di buku tabungan. Di buku tabungan di situ ada ya, di sini tuh kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, yang ini nih, tuh yang ini nih ya kan, Goichi Hachi tuh. Terus ini yang di bawahnya ini udah ya, ini checklist aja Shiteng karena ini kantor cabang ya, jadi Shiteng checklist aja. Terus ini Teng Banggonya ada di buku ATM kalian, lihat di paling bawah ini kan ada kan kalian buka gini, lihat di deskripsi paling bawah, deskripsi jadi bagian bawah itu udah ada namanya apa, nomornya berapa, terus di sini nomor rekening kalian ya. Terus ini tinggal nama yang tertera, nama kalian yang tertera di buku tabungan. Aku pakai sini tulisannya katakana de go kinyu kudasai katanya gitu kan, jadi pakai katakana fa atau manggura ini udah. Kalau yang ini, kalau misalnya kalian nggak punya buku tabungan kalian checklist, tapi kalau kalian punya buku tabungan kalian udah di sini, ini nggak perlu di checklist seperti itu. Nah untuk persyaratannya apa aja, jadi persyaratannya kan kalau misalnya temen aku ada tuh, jadi dia di fotokopi terus ada kolom untuk nempelnya, karena aku nggak ada di sini ya, jadi di bagian belakangnya juga tuh, di belakangnya juga nggak ada, ini buat perwakilan yang diwakilkan. Nah persyaratannya ada di sini, jadi cuma fotokopi salah satu identitas diri, ini bisa SIM, bisa apa namanya, kartu asuransi, terus bisa my number atau pakai catatan ranking gitu. Kalian pilih salah satu aja. Kalau aku pakai my number, bukan my number, ini Kenko Hench apa apa ini, Kenko Hekong Hokeko. Aku pakai asuransi kesehatan. Aku pakai asuransi. Nah, kalau aku pakai asuransi kesehatan ya. Kalau aku pakai asuransi kesehatan. Terus di sini persyaratan pertamanya isi yang ini, terus kalian siapin identitas diri itu di fotokopi satu lembar aja. Terserah pilih yang mana gitu. Kalau my number itu khusus ya, ada yang ada shashing, yang harus ada apa namanya, kartu yang punya yang ada fotonya gitu. Karena aku nggak ada, jadi yaudah aku pakainya yang ini nih, pakai yang kartu asuransi kesehatan. Nah yang kedua, ini fotokopi bagian depan buku tabungan yang ada nama sama nomor rekening kalian. Udah, habis itu udah selesai semua. Ini juga udah aku copy, udah di copy, tinggal gulung masukin, bukan digulung saya, maaf, dilipet terus tinggal masukin aja ke sini. Udah dimasukin ke sini, nanti kalian masukin aja ke kotak pos yang warna merah itu, di jalan kan banyak tuh, kalau nggak di dekat pos-pos gitu, tinggal kasihin aja gitu, nanti akan diproses. Terus aku bilang ke teman aku, nanya ke teman aku, dia udah dapet, katanya prosesnya cepet kok, kurang dari 1 minggu seperti itu. Jadi kayak gitu, tadi pagi aku apa namanya, kan aku nggak ngerti juga ini gimana, aku takut salah gitu. Terus pas aku kerja aku tanya ke teman aku yang orang Jepang, oh dibantuin gitu. Ya udah, langsung tadi pagi langsung aku kirim. Ya semoga apa namanya, sebenarnya apa ya, kita dibilang beruntung sih enggak. Ini bukan hal beruntung gitu. Maksudnya dapat bantuan ini bukan hal yang beruntung. Iya, alhamdulillah dapat banyak gitu, dapat gede, dapat berjuta-juta. Ya enggak gitu. Maksudnya ya lebih baik aman gitu kan, nggak ada apa-apa kan kita bisa main. Stres loh beneran, kalian ya nggak sih, stres nggak sih? Maksudnya gini loh, yang cuma kayak keluar buat kerja doang gitu kan, ada beberapa yang kerjanya di apa namanya, maksudnya nggak berangkat kerja gitu, tapi kalau aku masih kerja karena emang deket gitu kan, tapi harus tetap pakai masker dan cuci tangan tuh wajib, disterilin pakai alkohol kayak gitu-gitu. Bosan gak sih? Aku masih mendingan apa namanya, maksudnya dapat gaji tuh bisa main gitu atau bikin konten gitu kan, tapi di rumah juga bisa sih maksudnya. Dengan adanya ini juga bisa bikin konten. Astagfirullah. Pokoknya kita sama-sama berdoa aja, semoga COVID ini bakalan cepat berakhir, cepat selesai. Semoga COVID itu balik ke asalnya dia gitu, maupun di Jepang ataupun di Indonesia atau di seluruh dunia, di negara-negara yang terkena.
kalian harus tetap, walaupun sekarang udah dicabut ya, jadi kayak yang tadi aku bilang tuh, sekali seluruh Jepang itu kan dinyatakan status darurat gitu, tapi udah dicabut sekarang beberapa minggu yang lalu, pas lebaran tuh belum kayaknya, pas lebaran apa ya, pas lebaran udah dicabut gitu, tapi tetap aja namanya waspada, wajib gitu kan. Nah setelah dicabut juga, aku lihat nonton di TV itu ada satu hari tuh 30 orang ya pasien baru terinfeksi baru di Tokyo. Jadi buat teman-teman, mohon hati-hati yang di Tokyo terutama ya teman-teman aku atau kalian yang nonton. Jangan lupa selalu pakai masker ini untuk kesehatan kalian dan juga untuk melindungi orang-orang di sekeliling kalian. Jangan lupa kalau setiap keluar itu cuci tangan ya, kekumur, seperti itu. Jaga benar-benar kebersihan, jaga kebersihan, semoga tidak menularkan atau tidak terjangkit infeksi COVID-19. Buat teman-teman mungkin sekarang sedang berjuang atau pura-pura di Indonesia, halo, aku juga merupakan tenaga kesehatan gitu, tapi sekarang lagi ada di sini dulu. Buat kalian yang terutama yang di Indonesia, di negara tercinta Indonesia Raya, kalian tetap semangat. Semoga lelah kalian tuh menjadi pahala, amin ya robbal alamin, karena niat ikhlas sekali untuk membantu orang-orang di sana. Semoga ya Allah nggak tidur, kita saling mendoakan, kita selalu kasih kalian semangat. Kalian juga harus tetap jaga kesehatan kalian. Udah kayak gitu aja. Pokoknya kita sama-sama saling berdoa semoga ini cepat selesai, amin ya robbal alamin, dan semua kembali normal, itu tujuannya kita. Yang setuju amin, tulis di kolom komentar ya, amin 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 juga nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton videonya, semoga bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian. Mungkin untuk yang sebagian udah dapat, mungkin udah tahu caranya, tapi yang belum dapat ya, maksud aku yang baru dapat gitu kan, menjadi pembelajaran juga. Semoga kedepannya nggak ada yang kayak gini lagi ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih udah nonton videonya, jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe, subscribe, jangan lupa di like, share, dan komen di kolom komentar, komen amin ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.